Natmoy, Iya. Iya. kalian nggak kalau setan tuh umurnya bisa jauh berkali-kali lipat daripada umur manusia? Hmm. Maksudnya gimana? Ya kalau dari beberapa cerita yang sempat kita bawain tuh kayak gitu kan ceritanya. Kejadiannya baru beberapa tahun ke belakang, tapi sosok yang ditemuin itu bisa ngehuni satu tempat itu udah dari puluhan bahkan ratusan tahun yang lalu. Oh iya ngerti gue Iya kan? bener-bener. Nah gue nggak tahu ini abadi atau gimana ya. Tapi yang pasti ya di tahun yang baru ini jangan kaget kalau kita semua tuh masih ketemu sama setan-setan yang sama dari yang sebelumnya. Bener Bih kata lo barusan. Sosok setan tuh dari puluhan atau bahkan ratusan tahun sebelumnya aja masih ada gitu sampai sekarang kan. Hmm. Dan apalagi yang baru beberapa tahun ke belakang. Dan siklusnya selalu sama. Walaupun kita nggak tahu asal usul si sosok ini, kalau emang udah waktunya ketemu ya pasti bakal ketemu. Apalagi kalau kita emang tahu asal usulnya. Jadi lebih besar kemungkinan buat ketemu lah kalau kita tahu tuh cerita tentang si sosok itu. Mm-mm. Nah ceritanya mirip kayak yang salah satu paranoid yang ngirim ke gua. Dia nggak mau disebutin namanya, tapi yang jelas katanya dia bisa hidup sampai sekarang aja itu tuh patut disyukurin. Kita sebut aja nama yang ngirim ini Chandra. Oke. Kayak remaja-remaja daerah pada umurnya. Biasanya tuh anak-anak daerah tuh punya hobi yang sama, yaitu balap motor atau kita nyebutnya trek-trekan lah. Oke. Nah dulu sepeda motor tuh buat Chandra bukan cuma sebatas kendaraan. Itu tuh buat pelarian dia. Jadi kayak tempat dia ninggalin kepala, ninggalin rasa takut, ninggalin hidup yang berantakan. Pikiran dia pasti selalu satu, trek-trekan aja. Chandra itu tuh rutin ikut balap liar dan malam-malam. Bukan karena duit, bukan karena piala, tapi karena kepuasan sendiri aja. Jadi kalau misalnya dia ngelihat speedometer tuh mentok, dia tuh ngerasa kayak nggak ada yang bisa nyentuh dia lah gitu. Sampai di satu malam di jalan lintas pinggiran kota, ini jam 2 lewat ya, jam 2 pagi. Aspal masih basah karena hujan. Dua rombongan motor tuh ketemu di satu titik. Nggak ada aba-aba, nggak ada hitungan. Satu orang ngegas, yang lain refleks ikut. Chandra inget banget sama suara knalpot yang saut-sautan di tepi jalan tuh saking sepinya. Dan di tengah kecepatan laju motor yang sekenceng itu, tiba-tiba depan Chandra ada satu bayangan lewat, terus brak. Dah, cuman itu doang yang Chandra inget malam itu. Kata Chandra tuh rasanya baru bentar. Tapi pas Chandra kebangun, ternyata itu tuh udah 2 hari setelah malam terakhir yang dia inget. Dia bangun di rumah sakit, badannya berat banget kayak abis dikubur pasir. Dan orang-orang bilang Chandra tuh beruntung. Lukanya banyak banget, helmnya pecah, motor ringsek, tapi nyawanya Chandra masih selamat. Dia masih dikasih nafas lah. Sedangkan dari rombongan sebelah, rombongan yang malam itu jadi lawan main Chandra ya, itu sampai ada yang meninggal dan bukan cuma satu. Nama-nama mereka tuh gak pernah Chandra inget dan Chandra cari. Chandra pokoknya pura-pura lupa aja sama detail kejadiannya. Yang penting buat dia tuh waktu itu ya cuma satu, untung aja dia masih hidup. Long story short, setelah beberapa tahun terlewati, Chandra tuh udah mulai sepenuhnya pulih. Dunia balap liar juga udah ditinggalin. Bahkan jalanan tempat kejadian dia kecelakaan itu pun juga jarang dilewatin sama Chandra karena dia tuh masih berasa traumanya. Tapi gak tahu kenapa, beberapa bulan lalu kebiasaan lama itu tuh kayak ketarik lagi. Naik motor malam-malam di jalanan kosong, terus gasnya juga agak ditarik ngebut. Sampai di satu malam Chandra ngerasa kayak ada motor ikutan jalan di sebelah dia. Suara mesin motor hidup, tapi yang anehnya pas Chandra makin tajemin lagi pendengarannya, itu tuh jadi kayak bukan suara mesin, tapi kayak suara orang nafas. Pelan-pelan Chandra nengok dan dia ngeliat Nat, di samping dia tuh udah ada helm full face, retak di bagian depan, retaknya tuh bercabang, tajem, kayak bekas kehantem keras gitu. Jaketnya sobek dan lehernya itu tuh kayak miring ke kiri, kayak patah gitu tulangnya. Chandra refleks tuh ngerem, motornya oleng hampir jatuh tuh. Tapi pas dilihat lagi sama Chandra, jalanan kosong, nggak ada motor sama sekali, nggak ada orang, dan nggak tahu itu sugesti apa gimana. Itu tuh Chandra jadi kayak pelan-pelan tuh mulai keganggu lah setelah malam itu. Di spion motornya nih, kadang masih suka ada bayangan helm retak. Di parkiran motor, dia tuh dengar kayak ada suara knalpot digeber persis di belakang Chandra, padahal semua motor mati. Dan yang paling parah, satu malam pas Chandra lagi duduk di kamar, lagi buka HP, tiba-tiba jaket dia tuh ketarik dari belakang, kenceng sampai badannya tuh kebanting ke kasur. Pokoknya setiap teror dan sosok yang muncul bentuknya tuh selalu beda-beda. Tapi intinya, rusaknya selalu mirip. Ada helmnya dan helm retak, badannya bengkok, ada yang jalan pincang, ada yang kepala miring, dan itu tuh bahkan lebih dari satu.
Kadang ada yang berjajar berdiri, diem kayak nunggu aba-aba start gitu. Teror tuh nggak cuman muncul langsung di depan Chandra. Bahkan pas dia tidur pun katanya sampai ke bawah mimpi, Bi. Bayangan kecelakaan malam itu tuh bener-bener datang lagi, berkala tapi makin hari makin jelas. Chandra pelan-pelan mulai inget tuh kalau malam itu tuh lawannya emang bukan cuma satu, tapi kebetulan ada 2 rombongan. Sama-sama ugal-ugalan, sama-sama ngerasa jalanan tuh punya mereka sendiri. Dan gak lama dari situ ada motor dari arah berlawanan sama ngebutnya, dan secara jarak emang deket banget, jadi susah banget buat ngehindar. Dan dari semua ingatan ini Chandra sadar, misalnya di malam itu dia ikutan belok dikit aja, kalau refleks Chandra tuh telat setengah detik aja, harusnya dia ikutan mati sama kayak orang-orang itu. Chandra udah mulai hati-hati tuh kalau naik motor malam-malam. Tapi pun hati-hati, tetap aja ada apesnya. Ada satu malam, tiba-tiba motor Chandra tuh mogok, jalanan sepi, hujan deras. Dia tuh cuma bisa ngedorong motornya pelan-pelan sambil terus misu-misu tuh malam itu. Dan dari kejauhan, kedengeran ada suara knalpot. 1, 2, banyak. Anehnya tuh padahal perasaan dia ngerasa kayak jalanan tuh sepi banget. Tiba-tiba suara makin dekat, dan dari kegelapan ada satu orang nih muncul. Terus muncul lagi, terus yang lain muncul lagi. Tiba-tiba mereka berdiri ngelingkar, helm mereka pada rusak semua, badan mereka hancur, dan ada yang beda-beda bentuknya. Satu sosok melangkah maju nih, nyamperin Chandra. Dan tau gak, Bi, Nat? Dengan suara yang kayak serak-serak gitu, sosok ini ngomong, "Kamu lanjut, tapi kita malah berhenti di sini." Seketika semua sosok itu serentak nengok ke arah Chandra. Kaget banget tuh Chandra. Dia tuh langsung duduk jatuh sambil nangis saking ketakutannya. Badan dia gemeteran, bukan karena takut mati ya, tapi karena detik itu juga akhirnya Chandra ngerti kalau mereka, sosok-sosok setan ini yang selama nampakin ke diri dia, itu tuh kayaknya tuh bayangan kecelakaan di masa lalunya. Mereka tuh gak ngejar Chandra buat balas dendam kayaknya. Mereka tuh ngejar Chandra ya sesimpel karena dia doang yang masih selamat, yang masih hidup, dan masih suka ngelakuin hal yang sama, naik motor, ngebut malam-malam. Sosok mereka nih bau banget katanya, Bi, Nat. Kayak bau aspal panas kecampur darah. Dan kejadian malam itu tuh akhirnya diceritain lah sama Chandra ke salah satu temennya yang indigo. Kata temennya, semua gangguan ini bukan soal Chandra yang secara gak sadar masih suka kebut-kebutan, tapi ini semua soal siapa lagi yang bisa jadi korban kebut-kebutannya Chandra. Nah syukurnya teror tuh makin berkurang seiring Chandra makin ngurangin rutinitas buat naik motor malam-malam. Bahkan gak sampai situ doang, Bi, Nat. Motor Chandra pun dia jual, buat dia mikir kayak kalau motornya dijual, siapa tahu dia balik normal lagi tuh hidupnya. Nah tapi kadang setiap Chandra naik motor, mau ngebonceng pun ya, kalau kecepatannya udah gak wajar aja, spion tuh jadi kayak sering geter, dan kayak ada suara knalpot samar. Mungkin menurut Chandra itu jadi peringatan buat dia. Tahun boleh baru, jalanan boleh lurus, tapi buat Chandra, mereka si sosok-sosok ini ya, itu tuh gak akan pernah pergi. Mereka akan terus ada, cuman buat ngingetin kalau satu keputusan egois di jalan tuh bener-bener bisa nentuin siapa yang pulang dan siapa yang berpulang malam itu juga. Jadi setelah yang gue baca ini, gue sih ngerasa buat kalian masih suka kebut-kebutan, jujur mending kalian sekalian daftar pelatihan balap motor atau kayak di jalur trek yang resmi lah, biar nggak kejadian kayak apa yang dialamin sama si Chandra ini. Gue setuju banget tuh, karena sepemahaman gue ya, maksudnya tiap orang tuh akan diingetin atau dikasih peringatan dengan cara yang berbeda-beda. Betul. Ya mungkin ini cara Chandra untuk diperingatkan biar dia nggak ngelakuin hal itu lagi. Dan ya untuk paranoid mungkin ya ini adalah cerita buat ngingetin lu juga gitu. Iya, walaupun diingetinnya sama setan ya. Iya. Muibi, mungkin ada orang yang emang beririsan secara langsung sama suatu kejadian sampai dia tuh terus-terusan dihantuin sosok di kejadian itu kayak cerita sebelumnya. Tapi di luar sana tuh banyak juga paranoid yang kena gangguan tanpa harus beririsan secara langsung sama apapun. Dan biasanya yang kayak gini tuh sifatnya bisa dibilang turun-temurun atau diwarisin sama leluhurnya. Nah, sama kayak yang apa gue bilang barusan, dari kecil si pengirim cerita ini tuh sebut aja Amel, udah kebiasa hidup dengan satu pemahaman yang gak pernah diceritain ke siapa-siapa. Kalau di rumah dia itu tuh gak pernah dan gak akan pernah kosong. Bukan karena selalu orang, tapi karena ada yang lain yang ikutan tinggal di sana. Neneknya Amel itu tuh sering duduk di teras belakang sendirian, natap pohon mangga tua sambil suka bisik-bisik pelan gitu.
Dan setiap ditanya, neneknya ini cuma jawab, "Mbah lagi laporan." Oke. Ya sebagai anak kecil pada saat itu Amel cuma nganggep itu bercandaan orang tua aja. Sampai akhirnya dia gede kayak sekarang nih, dia tuh baru sadar kalau nenek itu tuh gak pernah ngomong sendirian. Ya. Di keluarga Amel ini tuh udah jadi rahasia umum sebenarnya. Ada penjaga, satu sosok, dan itu tuh udah dari dulu turun temurun. Tapi gak semua orang tuh bisa lihat, gak semua bisa denger, dan gak semua orang tuh bisa ngerasain. Dan selama nenek masih hidup, penjaga itu tuh selalu nempel ke beliau. Selama ibunya Amel masih sehat, penjaga itu tuh juga masih ada di dalam rumah. Dan selama itu juga bisa dibilang hidup keluarga Amel tuh relatif aman. Oke. Semua baru mulai kerasa perbedaannya tuh pas awal tahun lalu nenek meninggal dengan tenang. Pokoknya gak ada yang aneh deh, gak ada yang janggal, tapi masalah justru muncul abis itu. Ibunya Amel nih jatuh sakit, bukan sakit biasa, bukan sakit yang bisa dijelasin juga sama dokter. Badannya tuh lemes, matanya sering kosong, dan kadang ibu tuh natap sudut ruangan lama banget, seolah-olah ada yang berdiri di sana. Oke. Dan di waktu yang hampir bersamaan, rumah nih mulai berubah kondisinya. Pintu yang biasanya rapet, suka kebuka sendiri tiba-tiba, terus langkah kaki berat tuh kedengeran di teras belakang tengah malam. Dan tanah di halaman tuh jadi sering basah juga, padahal gak hujan sama sekali. Terus ada juga bau tanah basah yang pekat, terus mulai sering muncul terutama di sekitar kamar Amel. Dan kayaknya beberapa hal barusan itu tuh emang jadi tanda kehadiran sosok setannya. Amel pertama kali lihat sosok itu tuh secara langsung di dapur. Jadi ada satu malam, lampu dapurnya tiba-tiba nyala sendiri. Di situ Amel cuma mau minum, tapi begitu dia ngelangkah masuk ke area dapur, dia langsung stop tiba-tiba. Karena dia ngeliat ada sosok berdiri di deket pintu belakang, tinggi, gede, badannya tuh hitam pekat. Dan bukan kayak bayangan gitu, tapi lebih mirip daging yang gak kena cahaya. Anjir. Rambutnya tuh panjang, kusut jatuh sampai punggung, tangannya gede, kukunya tuh panjang. Dan itu kayaknya genderuwo Bi. Matanya gak merah, gak nyala, tapi arah kepalanya nih jelas ngadep ke Amel. Di sini Amel nge-freeze, dia nggak bisa gerak, nggak bisa teriak, dan sosok itu tuh nggak nyerang, tapi ngedeket. Dia cuma berdiri, terus mundur pelan ke arah gelap dan hilang gitu aja. Pokoknya sejak malam itu, Amel jadi tahu satu hal yang pasti, kalau penjaga keluarganya tuh udah pindah dari rumah nenek ke rumahnya si Amel. Dan setelah cerita panjang lebar, keluarga Amel akhirnya ngomong jujur. Ternyata genderuwo itu tuh emang beneran pindah. Dan perpindahan ini bukan cuma karena neneknya tuh meninggal atau ibunya tuh sakit, tapi lebih jauh dari itu, karena ada orang yang berniat jahat ke si Amel. Orang itu tuh iri, dengki, dan sempat ngirimin sesuatu. Oke. Makanya penjaga keluarganya si Amel, si sosok genderuwo ini tuh mulai bereaksi. Dia kepanggil buat datang ke rumah, dan si genderuwo ini tuh gak nunggu. Dia gak nanya-nanya, dia langsung pindah gitu aja. Bukan karena Amel siap, tapi karena si Amel ini lagi diincar sesuatu gitu. Masalahnya Bi, cara genderuwo ini ngelindungin Amel tuh kasar dan gak kenal batas sama sekali. Oke. Terus kiriman-kiriman dari orang yang niat jahat ke Amel tuh emang berhenti, karena katanya orang itu kena serangan balik. Nah dengar kabar, hidup orang itu tuh sampai jadi berantakan, sakit-sakitan, gak bisa tidur, sampai badannya tuh lemah banget. Tapi bersamaan sama itu, Amel juga kena imbasnya. Karena takut setiap Amel sendirian di rumah, dia pasti cuma diem di kamar aja. Tapi pintu kamarnya tuh sering banget digedor-gedor dari luar. Pokoknya berkala, makin lama makin kenceng. Dan setiap Amel lagi mandi, lampu kamar mandi tuh suka mendadak mati gitu aja. Kursi ruang tamu tuh juga pernah ketarik dengan sendirinya sampai kegeser kenceng. Dan sosok genderuwo itu makin sering muncul di balik pintu kamar mandi, di ujung lorong rumah, bahkan sampai kelihatan jelas di setiap cermin kaca rumahnya si Amel. Genderuwo ini tuh emang niatnya ngelindungin Amel, tapi secara gak sadar dia juga jadi ngurung si Amel gitu. Dan yang bikin tambah sebel, keluarganya tuh juga ikutan bingung gimana caranya buat ngusir atau minimal ngelepas pengawasan si genderuwo ini ke Amel.
Sampai ada satu malam pas Amel balik terlalu malam nih abis ngerjain tugas bareng temen-temennya. Begitu dia masuk rumah, tiba-tiba udaranya nih berubah jadi berat. Nafas Amel tuh sampai sesek, dadanya tuh kayak ditekan. Dan pas jalan pelan-pelan ngelewatin ruang tamu, jelas banget Moibi, genderuwo itu tuh udah berdiri di tengah ruang tamu. Wah, anjir. Dan secara jarak kali ini lebih deket dari sebelum-sebelumnya. Dan untuk pertama kalinya genderuwo ini tuh ngomong, tapi bukan pakai suara ya, tapi pakai tekanan di kepalanya dia. Dan anehnya si Amel nih kayak paham sama apa yang disampaikan genderuwo ini. Intinya omongannya tuh kayak jangan keluar, jangan jauh, jangan sendirian. Dari situ si Amel nih mulai sadar, ini tuh bukan perlindungan biasa, ini tuh lebih mirip kayak penjagaan yang nuntut kepatuhan gitu. Dan karena udah mulai ngerasa gak nyaman dan jelas takut, si Amel akhirnya nyamperin dan konfront langsung ke keluarganya. Dia nanya ini tuh bisa dihilangin atau enggak. Dan jawaban keluarganya pelan tapi tegas. Dan masih sama tuh jawabannya, gak bisa. Karena sosok ini tuh sifatnya bukan kiriman, bukan juga gangguan. Dia emang penjaga garis keluarga yang udah ditugasin secara turun-temurun dari dulu. Dan yang namanya penjaga itu emang gak akan pernah pergi. Dia bakalan terus ngabdi kecuali udah gak ada lagi yang dijaga. Mungkin cukup rumit nih kondisinya, tapi ya itu yang beneran terjadi di hidupnya si Amel ini. Bahkan sampai sekarang. Sekarang dia masih hidup normal kayak biasa, cuma ya selalu waspada di setiap harinya. Apalagi kalau misalnya rumahnya tuh kelewat sepi, dan kalau bau tanah basah tiba-tiba muncul. Dan kalau bayangan di sudut ruangan udah kelihatan makin tinggi, itu tandanya Amel tuh harus diem. Amel harus tahu caranya diem, sopannya gimana, dan batasannya tuh di mana. Karena kata keluarganya dia, genderuwo ini tuh nggak mungkin hilang, dan sekarang tuh emang lagi giliran Amel yang dijaga, nggak tahu kenapa. Pokoknya dimanapun lo berada, Amel, semoga lo baik-baik aja ya. Dan buat siapapun di luar sana, lebih hati-hati juga. Boleh kok buat nyari tahu apa yang selama ini belum kalian tahu atau keluarga kalian tahu. Dan jangan sampai ada yang hubungannya sama hal-hal mistis kayak gini. Dari dua cerita sebelumnya ya kita bisa sama-sama tahu lah ya, kalau pertemuan kita sama setan tuh emang gak bisa direncanain. Cuman bisa diterima aja kalau emang udah waktunya gitu kan. Iya. Nah di cerita gua kali ini bisa dibilang unik. Kenapa unik? Soalnya setan ini tuh ketemu atau bersinggungan sama seseorang yang sebenarnya dikenal gak neko-neko di lingkungannya, tapi berbanding terbalik di dunia lain. Bener-bener kayak si orang ini tuh diam-diam menghanyutkan gitu loh. Ini bukan pengalaman si pengirim cerita. Ini cerita tentang seseorang yang dulu cukup dikenal sama lingkungan si pengirim cerita ini sebagai sosok paling waras lah di tongkrongan. Jadi ya intinya si yang ngalamin ini adalah orang yang menurut si pengirim cerita, dia tuh nggak macem-macem orangnya, nggak aneh-aneh, nggak ribet, dan hidupnya lurus-lurus aja lah. Kalau dari point of view teman-teman tongkrongannya. Si temennya ini nih biasa dipanggil Prama. Umurnya awal 30-an gitu. Kerjanya serabutan, kadang proyek bangunan, kadang ngojek. Kalau pas capek ya tinggal ngopi aja di angkringan sampai subuh. Nah Prama ini tuh orangnya selalu kelihatan tenang. Bahkan kalau pas lagi bokek pun dia masih bisa ketawa. Sampai satu momen di sekitaran tahun 2019, Prana nih pulang ke kontrakannya dengan kondisi yang aneh. Bukan mabok, bukan juga sakit, tapi lebih kayak ada bagian dari dirinya si Prama ini yang ketinggalan di tempat lain gitu loh. Perubahan si Prama ini terhitung pelan. Saking pelannya sampai bikin semua temen-temennya termasuk si pengirim cerita itu gak sadar. Nah satu hal yang aneh nih ya, padahal di situ tuh Prama udah mulai jarang tidur. Kalaupun tidur pasti cuma sebentar. Abis itu langsung bangun, terus duduk tegak, matanya melotot ke sudut ruangan. Prama selalu kayak gitu, soalnya katanya dia tuh sering ngedenger ada suara orang ngegeret sesuatu di lantai tanah yang selalu bikin Prama tuh kaget di tengah tidurnya. Dia juga mulai sensitif tuh sama bau-bau, bau tanah basah, bau anyir darah ayam, dan bau kemenyan murahan gitu. Jadi bau-bauan yang rutin dicium sama si Prama tiap harinya. Padahal kontrakannya si Prama ini ada di tengah kota, aspal semua, nggak ada kebun, nggak ada sawah. Tapi yang paling ganggu, si Prama ini tuh sering banget ngomong pelan sendirian.
Bukan ngelantur, tapi kayak lagi ngejawab pertanyaan gitu. Mm-mm. Dan setiap ditegor, Prama tuh cuma bilang, nggak apa-apa, lagi ribut aja di kepala. Hmm. Makin hari teman-temannya nyoba buat ngepoin si Prama ini, sampai akhirnya pengakuannya keluar semua. Pas malam Selasa Kliwon. Pas itu mereka lagi nongkrong bareng, angkringan bentar lagi tutup, terus tiba-tiba Prama ini nyeletuk tanpa ada yang nanya. Si Prama ini tiba-tiba ngomong kayak gini, Nat, Moy. Kalian pada percaya nggak kalau rezeki itu bisa dibuka sama ditutup? Mm-mm. Sebenarnya mungkin biasa aja, cuman anehnya karena ya lu mesti tiba-tiba ngomong kayak gitu tanpa konteks apapun dan tengah malam lah hitungannya. Iya. Nah, cuman ngedenger kayak gitu teman-temannya pada ketawa aja, ngira Prama tuh bercanda. Tapi pas ngomong kayak gitu, mukanya si Prama nih serius banget. Prama ngelanjutin nih ceritanya dia. Katanya sekitar 5 bulanan sebelumnya, pas hidupnya lagi kacau banget, kacau total, dia tuh diajak buat ikut ritual ngebuka jalan. Mm-mm. Bukan pesugihan gede, tapi ritual kampung turun-menurun. Tempatnya tuh di kuburan tua pinggir kali, daerah selatan kabupaten. Nah, tujuannya itu ke kuburan yang udah nggak kepake, tapi masih diopeni atau diurusin sama satu keluarga. Ritual ini tuh dilakuin persis pas malam Jumat Legi, dipimpin sama orang tua yang terkenal reputasinya, ngerti adat, ngerti gaib, tapi nggak pernah mau disebut sebagai dukun. Si orang ini cuman minta dipanggil sebagai Mbah. Ritualnya simple tapi cukup berat. Si Prama ini tuh disuruh buat puasa muti dulu selama 3 hari. Mm-mm. Nggak boleh ngomong kotor, nggak boleh nyebut nama lengkap sendiri. Nah, di malam ritualnya, dia duduk di tanah kuburan, ngebelakangin sungai. Depannya ada sajen, isinya tumpeng kecil, ayam cemani yang disembelih tanpa suara, air kali yang diambil tepat tengah malam, sama kembang telon yang dicampur sama tanah kubur. Mbah cuman ngomong satu hal, sing teko ora siji, sing gede jopo janji, sing cilik mung nitip. Yang artinya, yang datang bukan satu, yang besar ambil janji, dan yang kecil cuma numpang. Dan di akhir ritual, Mbah tambahin lagi, dia ngomong, kalau sudah selesai, yang kecil harus dikembaliin biar ndak bersisa, katanya gitu. Nah, tapi masalahnya, sampai waktu itu si Prama ini nggak pernah dalam tanda kutip ngebalikin. Dan bener aja, semua itu tuh berimbas ke hidupnya Prama. Awalnya cuman gangguan-gangguan kecil kayak barang jatuh sendiri, bayangan lewat di kaca, sampai suara kaki di plafon tuh, padahal ya kontrakan cuma 1 lantai gitu. Tapi lama-lama terornya tuh langsung ke badannya Prama. Dia sering tiba-tiba tuh kaku, nafasnya berat, lehernya miring ke satu arah, seolah-olah kayak ada yang narik dari dalam gitu. Sampai satu malam, ada di tongkrongan tanpa sebab, tiba-tiba Prama ini berdiri. Tapi matanya kosong, terus mulutnya tuh senyum aneh. Dan dengan suara yang serak, berat, dan bukan suaranya Prama, dari badannya si Prama ini dia ngomong, sing gede wis warek, aku durung. Yang artinya, yang besar udah kenyang, sedangkan aku belum. Gak tanggung-tanggung, abis itu Prama tuh jadi makin sering kerasukan. Bukan cuma teriak-teriak kayak orang kerasukan biasa gitu ya. Gerakan badannya tuh bahkan sampai berubah total, kayak badan orang kaku yang dipaksa banyak gerak dan gak kebiasa gitu loh. Tangannya nekuk ke belakang, tapi sudutnya aneh, kayak ya kalau misalkan orang tangan ke belakang, tulangnya tuh pasti lu tau lah yang bener kayak gimana. Ini tuh enggak. Terus jarinya tuh nyengkrem lantai, kukunya berdarah karena digesek-gesek sama semen. Kalau udah kerasukan kayak gitu, Prama tuh jadi nggak kenal orang. Mukanya tuh jadi kaku dan rahangnya gemeter. Terus air liurnya tuh keluar terus-menerus. Dan yang paling bikin merinding adalah, katanya setiap kerasukan, Prama ini selalu nyebut hal-hal yang nggak pernah orang, bahkan dia sendiri tuh tahu. Kayak nama kuburan lama, hitungan weton, sampai pantangan ritual. Seolah-olah tuh emang ada yang pakai kepalanya buat nginget-nginget itu semua gitu loh. Karena Prama ini tinggal di kontrakan sendirian, jadi ya mau gak mau ya nolongin dia teman-teman tongkrongannya dia. Salah satunya ya si pengirim cerita ini. Prama coba buat dibawa ke beberapa orang pinter, tapi jawabannya selalu sama, semuanya udah telat, ritualnya keburu udah lama. Jadi sisanya tuh udah nempel. Bukan kerasukan secara penuh, tapi ketempelan permanen. Sekarang bukan masalah nutup,
sekarang si ilmunya itu tuh sedang mencari rumah atau sarang baru, kata salah seorang orang pintar. Jir. Badan Prama udah jadi kayak rumah singgah sementara. Kalau dipaksa buat ditutup malah bahaya. Yang ada tuh badannya bisa rusak katanya. Sampai akhirnya puncaknya nih pas Prama dibawa balik ke rumah keluarganya. Nah di situ tuh Prama ngamuk besar. Prama banting lemari, mukulin tembok, sampai nyakar siapa aja yang ada deket dia. Tapi matanya kosong, suaranya tumpang tindih. Kadang teriak, kadang ketawa. Dan karena keluarganya juga nyerah ngurusin Prama, ya sedih sih. Tapi Prama akhirnya harus dibawa ke rumah sakit jiwa. Oh, karena kelihatannya kayak dikira gila ya. Itu dia. Dan kalau kata dokter sih Prama tuh ngidap gangguan stres yang ngarah ke arah delusi berat, katanya gitu. Dan buktinya sampai sekarang ya Prama masih belum sembuh. Dia masih dirawat di sana. Dan setiap malamnya si Prama ini selalu teriak nyebut-nyebutin nama daerah antah berantah, gak tahu tuh daerah apa namanya. Terus setiap ada siapapun yang ngejenguk si Prama, pasti ditanyain, udah ditutup belum? Katanya gitu. Wow. Karena katanya di ritualnya si Prama ini, justru yang paling bahaya bukan sosok setan gedenya tadi, tapi justru setan yang ditinggal sebagai sisanya, sekecil apapun itu. Dan sampai sekarang ya sisaan itu belum pernah ditutup, belum selesai. Gue gak bilang ini benar ya, cuman menurut gue kalau yang gue lihat sih, yang namanya main beginian nih, klinik-klinikan gini, emang go big or go home gitu loh. Mungkin ya lu bisa untung banyak meskipun dari hasil dan proses yang gak baik juga. Tapi ya sekalinya jatuh wassalam. Maksudnya parah banget efeknya gitu. Makanya mending sekalian gak usah main-main kayak gitu kan. Gue masih gak habis pikir lo sama orang-orang yang kayak masih berani nyari untung tapi dari hal-hal gaib gitu. Apalagi kalau misalnya kita ngelihat personality-nya di depan orang kayak dia lempeng aja, baik-baik aja, tapi ternyata dia main black magic ya, anjing. Dan ternyata emang maksudnya ya mungkin cerita-cerita yang kita dapetin sebagian besar kelihatan ada untungnya kali ya. Kalau dari cerita ini sih gue nggak tahu apakah memang nggak diceritain atau memang nggak ada untungnya atau dia belum dapat untungnya sama sekali. Cuman kayak gue ngeliatnya miris banget karena nggak ada plusnya sama sekali gitu. Iya, dan kita cuma bisa saran ke para noise kalau misalnya emang mau nyari untung sebisa mungkin ya, jangan sampai sih lo main ilmu hitam.